Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saya teringat dengan satu kalimat, yaitu janganlah kau karena kebencianmu berlaku tidak adil kepada seseorang. Ini kalimat sangat menarik untuk ditafakuri dan untuk diamalkan oleh kita. Berkaitan dengan keadaan bangsa ini, negara ini, dan rakyat ini, Indonesia, yang sedang dilanda virus COVID-19, virus corona. Hampir semua rakyat merasakan akibatnya. Sangat tidak elok ketika keadaan seperti sekarang ini ada beberapa oknum atau kelompok yang akan berusaha membuat keruh atau kericuhan di antara sesama kita. Contohnya, jika ada satu kelompok atau seorang yang berusaha untuk memanfaatkan situasi COVID ini, di mana saat keadaan masyarakat sedang panik, berupaya untuk memakzulkan seorang presiden, khususnya Presiden Joko Widodo, presiden negara kita Indonesia, yang sudah jelas sangat terpilih. Harus diketahui pula, harus disadari pula kita, Indonesia ini bukan hanya milik satu agama, bukan hanya milik satu kelompok atau satu organisasi. Agama Islam pun bukan hanya milik satu organisasi. Contohnya bukan hanya milik HTI, mohon maaf, HTI sudah dibubarkan. Dan umat Islam pun bukan hanya milik satu tokoh agama, bukan hanya milik Pak Din Samsudin, bukan. Tetapi agama Islam milik semua Islam, milik semua umat Islam. Umat Islam itu milik seluruh umat Islam itu sendiri dan milik bagi masing-masing yang berhak untuk memilikinya. Jika kita selalu mengumbar kebencian dan tidak berlapang dada terhadap apa yang terjadi, maka selamanya kita akan menjadi pecundang di negeri sendiri. Selayaknya menurut saya bagi mereka-mereka yang merasa beragama, apalagi beragama Islam, dan merasa sebagai seorang tokoh Islam, lebih mendahulukan bersikap berucap yang bermanfaat dan mampu menghalau segala sesuatu yang sedang menjadi sebuah penderitaan atau kemanikan, khususnya corona. Mengapa kita tidak berpikir jernih, berdoa, berikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya agar COVID-19 ini sirna? Mengapa kita tidak mampu menjadi sosok seorang manusia atau organisasi yang mampu menenangkan saudara kita yang sedang dilanda kepanikan, penderitaan? Selayaknya kita ini bersatu bahu-membahu, memberikan kesejukan, membantu mereka ekonominya, jiwanya, ketenangannya, sekaligus membantu pemerintah yang sedang berupaya, khususnya membantu presiden yang sedang sangat gigih keras berupaya semaksimal mungkin agar rakyatnya di Indonesia, agar negaranya tetap damai, ekonominya kokoh, COVID-nya hilang, rakyat sehat. Mengapa kita tidak berpikir ke sana? Mari kita syukuri kemerdekaan bangsa ini dengan kesadaran penuh sebagai seorang yang mengaku beragama Islam, mengaku sangat takut kepada Allah, sangat cinta pada Rasul. Jangan melakukan sesuatu tindakan yang tidak layak terjadi di muka bumi ini. Sudahlah, kita sudahi segala bentuk hal yang membuat bosannya rakyat, membuat jenuhnya rakyat dengan segala intrik-intrik, manuver-manuver politik yang dibungkus oleh agama. Mari kita bebenah diri, mari kita tingkatkan kehidupan, kecerdasan bangsa ini. Mari kita tonjolkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Dan coba kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk tidak menjadi pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat Indonesia, pengkhianat Islam. Kita hindari meminta upaya bantuan negara-negara luar yang memang ingin menghancurkan Indonesia dengan mengatasnamakan agama atau teori politik manapun. Selanjutnya, sangat tidak masuk dalam rumus etika manapun, dalam rumus akal manapun, ketika seluruh rakyat Indonesia sedang panik, sedang berjuang melawan corona, ada satu tokoh umpamanya
Umpamanya ada satu tokoh, ada satu kelompok yang mengatasnamakan agama untuk memancing di air keruh, contoh umpamanya memakzulkan seorang presiden, itu sangat tidak manusiawi dan sangat tidak agamis dan tidak masuk ke rumus politik manapun, ke rumus etika dan adab akhlak manapun. Mari kita berdoa bersama-sama agar Indonesia tetap berdiri, merah putih tetap berkibar, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika tetap teguh di hati kita masing-masing, dan rakyat Indonesia selalu aman, tentram, sejuk, dan pemerintah Indonesia tetap setia adil terhadap rakyatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.